Halo semua, saya Dian. Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang. Ini adalah salah satu materi terkait keperawatan dasar 2. Oke, pemeriksaan penunjang adalah suatu pemeriksaan medis yang dilakukan atas indikasi tertentu guna memperoleh keterangan yang lebih lengkap. Yang dimaksud di sini adalah keterangan tentang kondisi si pasien atau penyakit yang dialami pasien. Kemudian berbagai pemeriksaan penunjang tersebut, yaitu ada pemeriksaan radiologi, laboratorium, maupun pemeriksaan lainnya seperti EKG, EEG, dan lain sebagainya. Nah, ini dia macam-macam pemeriksaan penunjang. Jadi ada pemeriksaan rutin darah, itu nanti akan memeriksa terkait hemoglobin, leukosit, trombosit, hematokrit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemeriksaan kimia klinik, itu untuk memeriksa fungsi hepar. Nah, di situ ada serum SGOT, SGPT, albumin, bilirubin, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pemeriksaan fungsi ginjal. Ini yang diambil adalah urin lengkap. Kemudian diperiksa ada BUN atau blood ureonitrogen, kemudian serum kreatinin, dan lain sebagainya. Kemudian serum elektrolit, yaitu termasuk natrium, kalium, dan juga klorida. Nah, untuk pemeriksaan radiologi, di sini ada fototoraks, CT scan, USG, dan lain-lain. Kemudian ada elektrokardiogram atau EKG, kemudian ada ekokardiogram atau ECG gitu ya. Kemudian tujuan pemeriksaan penunjang di sini adalah mendeteksi adanya suatu penyakit, kemudian menentukan risiko. Nah, dari hasil tersebut bisa ada hasil yang menjelaskan si klien beresiko terhadap penyakit ini. Contohnya seperti itu. Kemudian juga tujuannya untuk mengkonfirmasi pasti diagnosis tertentu. Kemudian menemukan kemungkinan diagnosis yang dapat menyamarkan gejala klinis. Kemudian membantu pemantauan pengobatan, menyediakan informasi prognostik atau perjalanan penyakit, kemudian memantau perkembangan suatu penyakit yang diderita oleh klien, kemudian mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai atau potensial membahayakan. Nah, ini juga gunanya untuk screening kesehatan. Kemudian memberi ketenangan baik pada pasien maupun klinisi, di sini termasuk tenaga kesehatan, karena tidak didapati penyakit. Misalnya kita melakukan cek kesehatan, kemudian hasilnya keluar. Nah, itu hasilnya bisa membuat tenang baik si pasien maupun klinisi bahwa tidak ada suatu penyakit. Jadi itu adalah salah satu screening kesehatan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan sebelum melakukan tindakan tersebut adalah ada persiapan pasien. Jadi ada yang pertama puasa, kemudian obat, waktu pengambilan, dan posisi pengambilan. Nah, mengapa puasa? Kadang perubahan volume plasma akan mengakibatkan perubahan susunan kandungan bahan dalam plasma dan jumlah sel darah. Makanya perlu dilakukan puasa terlebih dahulu. Kemudian juga obat. Penggunaan obat dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan hematologi. Jadi akan dicek dulu apakah ada riwayat minum obat atau tidak. Kemudian waktu pengambilan umumnya akan dilakukan pada pagi hari. Ini biasanya pada pasien yang ada di rawat inap ya, terutama pada pasien yang dirawat inap. Kecuali ada instruksi dan indikasi khusus atau perintah dokter, waktu pengambilannya bisa menyesuaikan. Kemudian posisi pengambilan di sini dalam posisi berbaring atau supinasi. Nah, pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu pemeriksaan darah. Di sini akan mengecek HB, HT, trombosit, dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya HB untuk mendeteksi adanya anemia. Kemudian HT mengukur konsentrasi sel darah merah di dalam darah.
Kemudian trombosit untuk mendeteksi adanya trombositopenia atau trombositosis. Yang kedua yaitu pemeriksaan kimia klinik. Nah, ini ada fungsi hati ya. Ada serum glutamik virufik transaminase atau SGPT. Ini untuk mendeteksi kerusakan pada hati. Jadi serum ini ada pada hati. Kemudian ada serum glutamik oxaloacetic transaminase atau SGOT. Nah, enzim ini juga ada pada hati dan tidak hanya pada hati, di sini juga ada pada jantung, ginjal dan otot. Apabila ada kelainan pada serum ini atau serum ini tinggi, jadi kerusakan atau gangguan itu tidak hanya ada pada hati. Jadi terjadi juga pada jantung, ginjal, dan juga otot. Kemudian albumin di sini untuk melihat adanya gangguan hepar atau hati. Nah, sini fungsinya adalah mengatur tekanan dalam pembuluh darah dan menjaga agar cairan yang terdapat dalam pembuluh darah tidak bocor ke jaringan tubuh sekitarnya atau jaringan tubuh lainnya. Kemudian bilirubin. Sini untuk mendeteksi kadar bilirubin. Nah, ini adalah zat yang terbentuk secara normal dari proses penguraian sel darah merah di dalam tubuh. Kemudian, yang ketiga yaitu pemeriksaan urin. Ini akan menggunakan bahan atau spesimen urin. Nah, itu urin akan ditampung di tabung kecil, seperti gambar di sini. Kemudian tes urin ini dilakukan guna mengevaluasi berbagai komponen dalam urin. Nah, yang dinilai yaitu dari fisiknya, warna, kejernihan, bau, kemudian pH-nya tingkat asam dan basa, kemudian apakah ada glukosa atau gula, kemudian protein, nitrit, sel darah putih dan merah, kemudian apakah ada bilirubin kristal, ya apakah ada urinnya itu mengkristal, kemudian bakteri dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu pemeriksaan feses. Nah, pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi yang berasal dari bakteri, virus, parasit, atau berbagai penyakit lainnya, mulai dari penyerapan gizi yang kurang baik hingga kanker. Nah, juga di sana juga bisa dicek dari feses apakah ada cacing gitu ya. Nah, misalnya ada cacing, nanti tindak lanjutnya akan diberikan obat cacing kepada klien tersebut dan juga sebagainya ya. Kemudian pemeriksaan sputum di sini adalah kultur dahak ya, dimaksud adalah dahak. Ini adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan, terutama infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, selain bakteri, pemeriksaan kultur dahak juga dapat mendeteksi adanya infeksi jamur. Nah, ini lanjut untuk yang pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah USG atau ultrasonografi. Nah, ini dilakukan di atas permukaan kulit atau rongga di tubuh untuk mendeteksi berbagai kelainan pada tubuh. Kemudian ronsen itu adalah atau fototorak. Ini menggunakan sinar X untuk screening dan mendeteksi kelainan pada berbagai organ, di antaranya rangka, jantung, paru, dan lain-lain. Kemudian mamografi, ini juga menggunakan sinar X, tapi fokus pada payudara. Nah, untuk mendeteksi adanya kista, tumor, ya khusus pada payudara namanya mamografi. Kemudian endoskopi, ini pemeriksaan pada saluran cerna untuk mendeteksi adanya kelainan pada saluran cerna. Nah, berikut gambarnya. Jadi ini adalah USG atau ultrasonografi. Ini untuk melihat perkembangan janin. Ya, diletakkan di atas abdomen atau perut untuk melihat. Kemudian ini ronsen. Nah, ini yang menggunakan sinar X. Ini untuk melihat rangka, ya, jantung, paru, dan lain-lain. Kemudian, nah ini mamografi sama seperti ronsen, cuma fokusnya adalah pada payudara. Ini bisa dilihat, jadi hasil rekaman ya ini ya. Kemudian endoskopi, ini alat yang dimasukkan ke dalam saluran cerna. Nah, ini rekamannya terlihat di monitor. Kemudian ada kolonoskopi. Nah, ini juga sama jenis dengan endoskopi ya, untuk mendeteksi adanya kelainan pada saluran kolon. Kemudian CT scan, di sini pemeriksaan spesifik dalam organ
tengkorak, dan juga bisa pada abdomen juga. Kemudian ada EEG atau elektroensefalografi. Ini untuk memeriksa hantaran listrik pada otak. Kemudian EKG yaitu elektrokardiografi. Ini untuk memeriksa hantaran listrik pada jantung. Nah, ini kolonoskopi, jadi memasukkan alat untuk memeriksa darah kolon. Kemudian CT scan, ini alatnya. Jadi untuk melihat ya, untuk men-scan pada bagian kepala atau juga abdomen. Kemudian EKG, nah ini yang untuk memeriksa hantaran listrik pada jantung. Kan menggunakan ini instrumennya, rekam. Dan ini juga sama, cuma posisinya berbeda. Ini pada jantung, ini pada kepala untuk EEG. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada pasien, persiapan yang pertama adalah harus melakukan informed consent. Jadi persetujuan kepada si klien. Apakah setuju untuk dilakukan pemeriksaan ini? Jadi harus ada hitam di atas putih dan persetujuan oleh pasien dan juga keluarga atau saksi di sana. Ya, jadi situ adalah form. Kemudian selanjutnya informasikan apakah pasien puasa atau tidak. Nah, ini tergantung dengan jenis tindakannya atau pemeriksaannya. Itu di sana nanti diinformasikan. Kalau misalnya si pasien harus puasa, harus diinfokan puasanya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kapan pemeriksaan akan dilakukan setelah puasa itu. Kemudian berikan juga informasi. Ini yang harus diberikan, ini yang terpenting ya, tujuan dan manfaat pemeriksaan dilakukan ya. Misalnya pengambilan darah, pemeriksaan ini apa gunanya? Itu harus diinfokan kepada klien agar tidak kita asal suntik kemudian ambil darah tanpa ada informasi yang jelas ya. Kemudian yang terakhir adalah harus menghargai privasi pasien. Ya, apakah menutup sampiran, kemudian menganjurkan kerabat atau keluarga untuk menunggu di luar atau sebaiknya bagaimana. Jadi harus menghargai privasi pasien itu sendiri. Oke, baik, sekian untuk materi tentang pemeriksaan penunjang. Jadi, semoga apa yang sudah disampaikan bisa dipahami. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali.